Orang bijak hidupnya terhayati, karena hidup tak sekedar kejar kuasa dan tahta. Bagaimana? Cakep nggak? Cakep dong. Bagaimana peran dan posisi Walhi dalam kaitannya dengan kehidupan politik di 2023 dan 2024 nanti. Di Despolitik Walhi itu bagaimana sebenarnya pemilu menerapkan nilai-nilai demokrasi dan tidak meninggalkan yang namanya terkait lingkungan hidup. Civil society adalah sesuatu hal yang mutlak diletakkan dalam diskursus politik, tentu saja utamanya dalam kehidupan dan dinamika politik kita. Kandidat dia bilang bahwa dia punya visi dan misi terhadap lingkungan hidup, tapi dia bikin spanduknya di pohon gitu kan. Itu kan Bawaslu tuh yang ya kan. Bawaslu kan Bang yang ngawasin itu. Harapan Memeng ini terhadap Bawaslu ini kayak mana sebenarnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama kita di podcast Bawaslu Polewali Mandar. Bersama Bawaslu Polewali Mandar hari ini ada Melva Harahap. Selamat datang di Bawaslu. Ya Bang, terima kasih undangannya. Beliau Melva Harahap ini adalah manajer pencegahan dan penanganan bencana eksekutif nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ex-manajer pendidikan dan pengorganisasian eksekutif nasional Walhi ya. Bahkan sebelumnya sempat menjadi pejabat sementara direktur eksekutif daerah Walhi Sulawesi Barat. Menarik saya pikir bahwa pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulik soal-soal terkait dengan peran civil society dalam penyelenggaraan pengawasan begitu. Mungkin ada statement awal barangkali yang mau disampaikan oleh Melva Harahap atau yang lebih acap disapa Memeng. Ya. Silakan. Ya, makasih Bang Syariat dan teman-teman Bawaslu yang sudah mengundang saya di podcastnya ini. Jadi paling tidak yang ingin saya sampaikan di awal ya, karena ini sudah memasuki tahun politik, maka mari kita berpolitik dengan riang gembira, dengan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Itu aja Bang. Sip. Menarik ya, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Yep. Nah, saya mau berangkat dari situ. Fakta menyebutkan bahwa ada 3 item besar di negara ini sebenarnya yang menjadi hal yang selama ini menjadi diskursus. Pertama itu adalah soal demokrasi, lalu kemudian civil society, lalu kemudian negara. Nah, menjadi diskursus yang menarik, utamanya ketika membincang soal-soal kehidupan politik. Walhi sebagai salah satu civil society atau masyarakat madani atau masyarakat sipil yang lebih acap dikenal seperti itu, kita kenal menjadi institusi penting yang amat sangat diperhitungkan dalam negara ini. Nah, menurut Memeng kira-kira bagaimana peran dan posisi Walhi dalam kaitannya dengan kehidupan politik di 2023 dan 2024 nanti ke depan? Ya, makasih Bang Syariat. Sebenarnya kalau di Walhi itu mungkin teman-teman perlu tahu Walhi itu organisasi lingkungan hidup yang sudah ada dari 43 tahun yang lalu. Keberadaannya itu atas dinamika ataupun situasi yang ada ketika kerusakan lingkungan hidup ada pada saat itu. Jadi kalau kita merunut sejarah perjalanan atau sejarah gerakan lingkungan hidup tidak terlepas dari lahirnya Walhi. Nah, di Walhi sendiri ada Despolitik Bang. Nah, di Despolitik Walhi itu bagaimana sebenarnya pemilu di tahun nanti 2024 itu menerapkan nilai-nilai demokrasi dan tidak meninggalkan yang namanya terkait lingkungan hidup. Jadi agendanya politik Walhi di 2024 sebenarnya sudah kita kadang-kadang dari tahun 2019 ada 6 tawaran agenda politik Walhi. Yang pertama itu memastikan negara menjadi benteng perlindungan hak asasi manusia. Lalu yang kedua menjadikan rakyat sebagai aktor utamanya. Yang ketiga memulihkan dan melindungi fungsi lingkungan hidup. Yang keempat, mendesak negara mengakui dan melindungi wilayah keluarga rakyat, WKR.
Lalu selanjutnya mendesak negara menyelesaikan konflik sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir mendorong negara memberi pengakuan dan perlindungan terhadap pejuang perempuan lingkungan hidup ataupun pejuang lingkungan hidup dalam mengelola sumber hidup dan penghidupannya. Jadi 6 agenda besar itu yang menjadi pekerjaan Deks Politik di Walhi yang kita dorong untuk agenda-agenda politik, dan itu juga masih kita lakukan untuk agenda politik di tahun 2024. Jadi secara organisasi, walaupun dia organisasi lingkungan hidup, tapi kita meyakini bahwa keputusan-keputusan politik itu berpengaruh penting begitu ya terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, maka kita mendorong 6 agenda untuk politiknya di 2024 nanti. Menarik ya, saya pikir ya, bahwa ternyata Walhi sebagai salah satu civil society, katakanlah begitu, ya, sebagai salah satu entitas civil society, memang ternyata dalam perjalanannya, dan saya kira tidak baru kali ini ya, sebelumnya juga setelah Walhi itu ada di negara ini, sudah meletakkan diri dalam posisi-posisi yang relevan, utamanya kaitannya dengan perkembangan politik. Artinya Walhi tidak dalam posisi untuk abai pada soal-soal politik, tentu saja ya. Ada 6 item tadi yang dijelaskan, ada 6 agenda besar dari politik Walhi itu, dan saya kira itu menjadi mengukuhkan fakta bahwa civil society adalah sesuatu hal yang mutlak diletakkan dalam diskursus politik, tentu saja, utamanya dalam kehidupan dan dinamika politik kita kemarin dan hari ini, tentu saja juga ke depan. Nah, berikutnya kalau tidak salah, Ernest Gellner, seorang filsuf dan antropolog sosial Inggris, mengatakan bahwa no civil society, no democracy. Ya. Artinya civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara menjadi kekuatan utama. Ya. Dan urgen tentu saja dalam membentuk demokrasi yang kuat. Nah, ketika kita beranjak dari narasi itu, bagaimana mestinya Bawaslu dalam kacamata Memeng, sebagai seorang yang memang berjibaku di eksekutif nasional Walhi, melihat bagaimana sih Bawaslu hendaknya memposisikan dirinya dalam membangun koalisi dialektis antara Bawaslu dalam posisinya sebagai pengawas penyelenggara pemilu dan pemilihan pilkada dengan Walhi atau entitas civil society lainnya di luar Walhi. Iya. Jadi kan Bang, sebenarnya kan kenapa kita Walhi juga kan sebenarnya kalau kita ke Bawaslu kan pengawas, tapi dalam konteks ini pemilu. Nah, sedangkan Walhi itu kan dia mengawasi juga sebenarnya. Kontrol sosial. Iya, kontrol sosialnya di situ gitu. Nah, kalau Abang tanya bagaimana sinergi yang harus dilakukan antara civil society, tidak hanya Walhi, karena ngomongin politik kan tidak hanya lingkungan hidup, tapi ada HAM, ada perempuan dan anak, ada macam-macam yang sebenarnya bisa digabungkan ada menjadi disabel. Iya, betul, difabel begitu. Menjadi satu diskursus bersama sebenarnya bagaimana keterikatan mereka ini dan keterlibatan mereka itu dalam mensukseskan pemilu. Kan dalam hal ini itu dulu gitu. Nah, memang mau cerita Bang, sebenarnya Walhi itu pernah melakukan satu diskusi publik dengan teman-teman KPU. Yang kita dorong selain 6 agenda yang tadi itu di level pusat ya? Iya, di level pusat, di nasional. Selain kita dorong terkait 6 agenda yang tadi, pengakuan macam-macam itu, dan wilayah kelola rakyat memulihkan macam-macam. Yang selanjutnya adalah kita minta KPU dalam menyusun visi dan misi para calon kandidat itu memasukkan isu lingkungan hidup. Ya kan? Nah, dalam hal ini itu sudah dicoba dibangun oleh Walhi, bagian dari strategi dan taktik bagaimana isu lingkungan hidup ini sudah mulai dari awal diterapkan oleh para calon kandidat. Nah, dalam hal ini Bawaslu sebenarnya kan bagaimana bisa memastikan bahwa itu tidak hanya sekedar di dalam CV dan visi mereka, visi misi mereka dan CV mereka, tapi dalam kampanyenya juga menunjukkan itu, baru track recordnya mereka menunjukkan itu, begitu kan. Termasuk sebenarnya apakah mereka, satu lagi yang didorong Walhi dengan KPU kemarin itu adalah bagaimana tidak memilih pejabat yang tidak peduli dengan lingkungan. Atau kita bilang jangan pilih pejahat lingkungan. Kita langsung bilang seperti itu Bang. Jadi, nah sinerginya sebenarnya begitu. Sesama pengawas harusnya
ketika Walhi sudah punya semangat itu dan kita sudah bangun kerjasama dengan banyak KPU misalnya dalam nasional gitu. Bawaslu juga memang rasa harus punya peranan yang mengambil andil dalam hal-hal pengawasan itu. Hingga akhirnya demokrasi yang kita inginkan dalam hal ini supaya kita tidak salah pilih begitu. Karena kan kita berharap banyak ya sama para kandidat ini supaya tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar dia menunjukkan bahwa dia ingin siap berkontestasi, tapi dia punya komitmen. Dalam hal ini isu lingkungan hidup, isu HAM, perempuan dan anak, difabel dan macam-macam. Jadi sinerginya di situ sebenarnya Bang. Kontrol sosialnya di situ. Bawaslu dengan tupoksinya, teman-teman NGO atau civil society dengan tupoksinya, tapi memang rasa tidak ada yang tidak mungkin dalam sinergi itu. Karena kerja-kerja itu udah pernah kita lakukan, sependek pengetahuan dengan Bawaslu memang belum pernah, tapi tidak menutup kemungkinan diskursus itu bisa kita bangun. Karena itu yang penting, karena memang yakin juga Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, harus ada teman-teman yang kayaknya ini salah deh gitu kan, membantu ingatkan. Begitu juga misalnya ketika kawan-kawan Bawaslu meminta bagaimana pandangan teman-teman civil social dengan berbagai macam isu supaya demokrasi itu benar-benar bisa tercapai lah di pemilu 2024 nanti. Artinya, dan ini tahun 2023 ini pasti sudah akan mulai kencang Bang. Jadi diskursus terkait peran Bawaslu, peran civil society atau NGO, peran masyarakat itu sekarang sudah harus mulai dimunculkan diskursusnya di permukaan dengan berbagai macam kanal-kanal yang ada. Tapi gitu. Tidak hanya sekedar melibatkan civil society dalam aktivitas formalistik belaka tetapi bagaimana gagasan-gagasan dari civil society itu diintrodusir masuk di dalam proses kerja-kerja di Bawaslu termasuk salah satu item yang mendasar tadi itu bagaimana melahirkan pemimpin yang sungguh-sungguh concern terhadap isu-isu dan soal-soal lingkungan itu ya. Menarik saya pikir. Nah, beranjak dari itu, tapi sebenarnya kalau Walhi ini selama ini bagaimana sih Walhi membaca terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu dalam hal ini pilkada, termasuk hasil yang dicapai. Dan saya kira relevan dengan statement di awal tadi yang mengatakan bahwa ya idealnya calon pemimpin itu yang terpilih adalah calon-calon pemimpin yang memang memiliki konsentrasi terhadap soal-soal isu-isu yang coba dikembangkan kawan-kawan NGO atau civil society itu ya. Tetapi kan sudah berulang kali kita berpilkada, berulang kali kita berpemilu. Bagaimana membaca itu? Produk dari itu semua itu. Baik itu mungkin di level legislator, bahkan kepala daerah, bahkan di level skala kepemimpinan nasional. Komitmennya Walhi untuk terlibat Bang di dalam kontestasi di dalam setiap pesta lah, setiap pesta kenduri demokrasi pemilu atau pilkada itu Walhi selalu mengambil peran. Ada despolitik itu bagian komitmennya Walhi untuk mengontrol negara, bahwa isu bahwa kami itu juga peduli dengan kalian dan kami bagian dari kontrol sosial tadi. Kita punya dorongan 6 agenda. Selain kita juga meminta untuk kepada masyarakat gitu untuk beraktif begitu mengikuti pesta demokrasi itu. Silahkan pilih pemimpin-pemimpin yang peduli dengan lingkungan. Kita tidak peduli dengan partai politiknya, tidak ada urusan dengan kita, tapi kita selalu menyuarakan itu Bang setiap tahun-tahun politik. Ada despolitik yang bekerja menyusun substansi bagaimana sebenarnya isu politik menjadi isu konsumsi bagi masyarakat, dan dia hingga akhirnya memilih kandidat-kandidat calon yang peduli terhadap lingkungan. Lalu diskursus ini juga kita bangun tidak hanya di level aktivis, tapi kita bangun kayak tadi memang bilang kerjasama dengan beberapa sektor-sektor yang menurut kita punya kontribusi di dalam pesta-pesta demokrasi itu. Nah, pasti ada catatan Bang. Setiap pemilu pasti ada catatan. Kayak tadi memang bilang bahwa diskursusnya kita bikin warga tahu supaya memilih
kandidat yang pro terhadap lingkungan, track recordnya bahwa dia punya kepedulian terhadap lingkungan dan demokrasi dan HAM begitu ya. Dia tidak bagian dari penjahat lingkungan begitu. Itu kita tawarkan. Termasuk sebenarnya aktivis-aktivisnya Walhi yang memutuskan untuk berkontestasi menjadi calon, kita dorong juga. Karena kita juga meyakini bahwa perubahan itu harus diambil dari semua belah penjuru angin begitu ya. Termasuk ketika mereka memutuskan menjadi kandidat di pemilihan. Nah, dan banyak kok aktivisnya Walhi akhirnya yang menduduki posisi itu gitu. Dan catatan-catatannya menurut memang banyak lah, ada plus minusnya setiap pemilu. Dan memang rasa Walhi juga belajar untuk terus mendorong dan berkomitmen agenda-agenda politiknya itu bisa masuk ke dalam semua lini, termasuk ketika pilkada presiden misalnya kemarin, Mbak Yaya, direktur kita sebelum yang sekarang, masuk di dalam tim substansi pertanyaan-pertanyaan ketika debat kandidat. Itu kan bagian bagaimana usahanya civil society bisa masuk ke ranah itu, Bang, begitu kan? Karena kalau nggak seperti itu, kita dari mana lagi mengawalnya? Jadi secara substansi juga dikawal, terus masyarakatnya juga kita penyadar tahuan yang kita bangun dari diskusi-diskusi yang kita buat, dan despolitiknya tidak hanya di level nasional, tapi di level semua eksekutif daerah. Jadi terlepas dia akhirnya memimpin baik di daerah, kota dan provinsi ataupun di nasional, dan sejauh mana dia menerapkan semua visi dan misi dan janji-janji politiknya. Tapi menurut memang ketika para pelaksana pemilu itu sudah bekerja dengan sebaik mungkin dengan catatan-catatannya, dan pasti sudah belajar hingga akhirnya apa yang menjadi catatan buruk tahun 2019 tidak akan terjadi lagi di 2024. Tapi ini agak berbeda dengan agenda politik hijau itu ya. Agenda politik hijau, ya Walhi mengatakan memang agenda politik hijau, Bang. Iya, kita memang bikin tagline-nya adalah agenda politik hijaunya Walhi. Kenapa hijau? Karena kita merasa bahwa memulihkan itu memang ya identik dengan warnanya Walhi juga, bukan karena warna yang lain, tapi memang hijau itu bagian dari pemulihan sumber-sumber hidup dan penghidupan, baik dari isu pesisir, hutan dan kebun, padang-padang savana begitu ya, ekosistem esensial memang harus dipulihkan, dan memulihkannya itu membuat seperti sedia kala. Dan dalam hal ini memang walaupun masih bias hutan ya karena hijau begitu, tapi itu kita analogikan sebagai bagaimana politik hijau itu didorong. Jadi malah orang nempel kok, Bang. Kadang-kadang kan kalau membuat tagline juga harus nempel ke masyarakat politik hijau Walhi. Ternyata ada 6 agenda itu. Begitu. Nah, yang menarik tadi itu 6 agenda itu. Kamu kembali ke situ. Iya. Nah, kan gini ya. Memang ini kan sebelumnya sempat menjadi direktur eksekutif daerah Walhi Sulawesi Barat ya. Iya. Beberapa waktu yang lampau sebelum akhirnya terpilih direktur yang sekarang definitif ya. 6 bulan, Bang. Bagaimana memang melihat itu kehidupan demokrasi di Sulawesi Barat? Ya. Kita bisa berharap banyak enggak ke depan ini akan lahir pemimpin melalui momentum penyelenggaraan pemilu 2024 ke depan ini? Ya. Memang rasa semua harus diapresiasi, Bang. Penyelenggara pemilunya harus diapresiasi dengan kerja-kerja tupoksi mereka masing-masing, termasuk para kandidat. Yang sebenarnya kan bagaimana kita mengawasi mereka. Ya. Menarik, saya pikir ini yang terakhir barangkali. Harapan memang ini terhadap Bawaslu ini kayak mana sebenarnya? Sebagai orang luar yang memandang Bawaslu. Iya, iya. Kan Bawaslu pengawas ya, Bang. Jadi dan saya kira ini penting menjadi otokrasi bagi kami bekerja di lembaga ini. Iya, iya. Penyelenggara pemilu itu dalam hal ini Bawaslu menurut memang harus melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan apa yang sudah menjadi mandat mereka. Mandatnya teman-teman, mandatnya Bang Syariat, teman-teman Bawaslu, khususnya Polman misalnya. Jadi emang benar-benar memegang teguh integritas, memegang teguh kepercayaan orang begitu atau masyarakat sekitar. Ya, karena minimal itu ya. Iya, minimal itu. Nah, bagaimana caranya? Ya menunjukkan lewat kerja-kerja yang dilakukan di lapangan nanti kan begitu dia.
sampai ke tidak hanya level Bawaslu-nya, tapi tingkat-tingkat pelaksana teknis di bawah, ya kan, pelaksana teknis. Memang mereka dilatih betul begitu, karena setahu memang ada pendidikannya juga kan, dilatih betul. Dan harus inilah Bang, seperti tagline-nya pemilu kan harus jujur dan adil, begitu teman-teman. Lalu yang menarik itu karena tagline-nya Bawaslu sendiri itu kan bersama rakyat. Iya, bersama rakyat. Iya, bersama rakyat awasi. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kembali ke agendanya politiknya Walhi misalnya. Rakyat harus menjadi aktor utamanya. Begitu juga jangan lagi dijadikan objek ya. Iya. Harus jadi aktor utamanya, jangan diobjek, harus jadi subjek kan begitu dia. Begitu juga dengan Bawaslu menurut memang memandang grassroots ini bagian dari bagian dari pesta politik itu, pesta demokrasi itu. Ya memastikan misalnya tidak, kalau emang ada pelanggaran terkait money politik kah, atau misalnya nanti ada kandidat dia bilang bahwa dia punya visi dan misi terhadap lingkungan hidup, tapi dia bikin spanduknya di pohon gitu kan, itu kan Bawaslu tuh yang ya kan, Bawaslu kan Bang yang ngawasin itu, Bawaslu yang bilang. Jadi harus memang sesuai apa yang dibilang dengan apa yang dia tulis, apa yang dikerjakan kan. Dan banyak hal lah menurut Memeng, baik di tubuh Bawaslu-nya juga memperkaya kemampuan lah ya, dengan memperbaiki semua sistem yang ada begitu, dengan macam-macam. Kalau misalnya kemarin ada kecapean begitu ya tim teknisnya, jadi sekarang benar-benar benar-benar dipastikan kesehatan macam-macam. Begitu juga dengan ketika melihat ada banyak pelanggaran-pelanggaran di lapangan, itu memang ditindak tegas juga, karena menurut pas pelaporan juga kan ada mekanisme ya, di Bawaslu. Karena bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu itu ya. Iya. Jadi benar-benar tagline itu di inilah Bang. Tagline itu yang benar-benar dipraktekkan dalam kerja-kerjanya gitu. Nah. Oke, saya kira menarik ini. Cukup panjang kita berdiskusi dengan Memeng ini atau Mbak Melva Harahap ini, manajer pencegahan dan penanganan bencana krisis nasional. Saya kira ada banyak item hal yang akan menjadi pelajaran bersama kita melalui podcast Bawaslu Polewali Mandar ini. Dan tentu saja kita di akhir acara ini saya mengatakan ucapan terima kasih banyak dari pihak Bawaslu sudah berkenan untuk diculik waktunya. Siap. Di podcast Bawaslu Polewali Mandar ini dan membersamai kita untuk membincang terkait peran-peran civil society dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu. Terakhir, saya mau menutup ini dengan sebuah pantun. Boleh. Orang bijak hidupnya terhayati, karena hidup tak sekedar kejar kuasa dan tahta. Bagaimana? Cakep nggak? Cakep dong. Cakep gitu Bang. Harus ada cakepnya. Demokrasi butuh civil society agar pemilu tak sekedar hajatan kenduri dan pesta. Iya. Terima kasih. Saya kira itu podcast Bawaslu Polewali Mandar pada saat ini, dan tentu saja kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah minallahil musta'an wa alaihi tiklan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.